Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Herawati. Saya Sania Arif Sungkar. Saya Sabrina Eka Mulyawati. Kami berada di Galeri Hanarima Craft dan saat ini kita akan wawancara mengenai bisnis UMKM yang ada di Kota Pasuruan. Silahkan menonton. Bisnis UMKM di Kota Pasuruan semakin hari semakin bertambah. Para pembisnis harus memiliki strategi-strategi baru untuk menarik para pelanggannya. Bahkan gak jarang, mereka menciptakan produk-produk unik dan kreatif untuk mereka jual. Sama seperti Galeri Hanarima Craft satu ini, bisnis UMKM yang berada di Jalan Morgo Utomo nomor 8 Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, menjual berbagai kerajinan tangan dengan konsep kekinian, sehingga banyak anak muda yang tertarik untuk membelinya. Nah, di sebelah saya ada owner dari Hanarima Craft, Ibu Agustina. Nah, di sini kami mau bertanya-tanya kepada Ibu Agustina. Nah, dokumen apa saja sih yang sudah dimiliki Galeri Hanarima Craft? Terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Agustina dari Hanarima Craft. Kami bergerak di bidang kerajinan handmade, khususnya di Sulam Benang. Kalau ditanya soal dokumen apa yang sudah saya punya, karena saya sudah berkecimpung dari tahun 2000 ya, berarti sampai sekarang sudah hampir 24 tahun. Jadi artinya untuk dokumen-dokumen itu saya sudah 100% lengkap sebetulnya. Dokumen yang saya miliki, yang pertama untuk sebagai UMKM kita harus memiliki yang pertama NIP. Apa NIP itu? NIP adalah nomor induk berusaha. Yang kedua itu saya harus sudah punya NPWP. Yang ketiga itu saya sudah juga bersertifikat namanya BNSP. BNSP itu apa? BNSP itu sertifikat untuk seorang narasumber atau seorang UMKM yang dia nanti sudah berkompeten untuk menjadi seorang instruktur. BNSP itu kepanjangan dari Badan Nasional Sertifikasi Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemenkumham ya, BNSP. Banyak sih yang saya sudah punya. Sudah cukup lengkap sekali ya. Pasti. Nah, untuk selanjutnya berapa sih modal awal dari Hanarima Craft ini? Modal awal berarti dari pertama saya punya niat untuk mendirikan Hanarima Craft ya. Iya. Cuman dulu ya kira-kira 20 tahun dengan 1,5 juta rasanya banyak. Dengan hanya 1,5 jutaan ya, 1 sampai 1,5 juta. Nah, mengapa sih memilih untuk bisnis ini? Bisnis ini pertama itu hobi yang menjanjikan. Hobi yang pertama sih. Kalau kita berbicara soal bisnis itu diawali dengan hobi dulu kan ya. Kalau kita hobi kepengin bisnis saya jelas nggak bisa. Hobi terus bisnis, mengisi waktu kosong dan ada peluang. Maksud saya begini, kalau sekarang kalau untuk zaman dulu kira-kira di tahun 90-an itu kan penjahit itu jarang. Kerajinan juga jarang. Untuk itulah saya sepertinya kok tertarik untuk ke kerajinan seperti ini. Itulah ketertarikan saya. Selain hobi ya, selain hobi. Nah, boleh nggak diceritakan bagaimana Ibu membangun bisnis ini? Membangun bisnis ini saya tidak pernah ada beban. Karena kalau membangun sesuatu dengan beban nanti ke depannya malah efeknya kurang bagus. Jadi membangun bisnis ini dengan apa ya? Dengan hati yang biasa aja, tidak ada beban, enjoy, seneng. Terus apa tadi pertanyaannya? Bagaimana Anda membangun bisnis? Membangun bisnis ini tadi dengan artinya saya tidak punya beban sama sekali. Dengan modal yang seperti itu saya bangun bisnis ini dengan tidak punya harapan yang kedepannya harus bagaimana enggak. Jadi berjalan aja seperti derasnya air mengalir, tidak pernah punya beban apa-apa. Keren ya, Bu ya. Untuk kendala membangun bisnis ini tuh gimana? Kendala nomor 1 apa? SDM. Nah itu
SDM modal, saya nggak takut modal, saya nggak pernah pinjam uang. Kayak artinya dengan modal sebesar apapun saya nggak gentar ya. Artinya punya modal sedikit bisa jalan. Ayo, yang paling besar itu adalah di SDM. Tahu SDM? Sumber daya manusianya, tenaga kerjanya, itu aja. Kendalanya itu, kalau modal apa nggak pernah dipikirkan. Nah, selanjutnya apa yang perlu ditingkatkan di bisnis ini, Bu? Ditingkatkan di bisnis ini, pertama saya harus mencari SDM-nya dulu sebetulnya. Karena sekarang ini anak-anak muda biasanya itu untuk ke kerajaan tuh jarang. Karena anak-anak muda tuh kalau istilahnya membangun usaha seperti kerajinan, menyulam, menjahit, itu kalau zaman sekarang itu sudah langka. Jadi yang langkah awal saya misalkan untuk membuat bisnis ini lebih bertambah maju, saya harus punya tenaga kerja dulu. Makanya saya sering mengadakan pelatihan-pelatihan supaya ada rasa sukanya dari anak-anak untuk biar mereka itu ada keinginannya menjadi seorang crafter. Tahu kan crafter, kerajinan ya. Nah, selanjutnya cara memasarkannya itu biasanya lewat apa aja untuk offline dan online? Offline dan online. Kalau kita berbicara sekarang, jangan melupakan offline. Karena kalau kita berbisnis itu, offline itu sebenarnya relasi yang paling utama, Samian. Jadi kalau kita berbicara sekarang meskipun sudah eranya online, tapi jangan melupakan offline. Kalau gini-gini, ini offline ini, ya. Ayo dek beli barang saya, ayo dek. Nah itu kan offline. Jadi cara offline itu tetap tidak pernah saya tinggalkan. Selain online, saya online ada di IG ada, terus di Shopee ada, terus dulu ada di Alibaba dulu ada, tapi sekarang enggak. Terus ya di WhatsApp bisnis ya, sama WhatsApp biasa. Banyak kan? Banyak TikTok juga, TikTok. Tapi kalau TikTok sekarang kan baru mulai ada lagi. Kemarin-kemarin sudah nggak boleh kan? Banyak sih Mia. Sudah itu saja. Itu aja ya. Terima kasih sudah bersedia jadi narasumber kami. Ya, terima kasih sama-sama. Dengan modal sendiri 1 juta hingga 1.500.000 dan juga hobi, ini yang membuat Ibu Agustina sukses membangun Galeri Hanarima Craft. Tak hanya itu, Galeri Hanarima Craft juga memiliki dokumen-dokumen yang cukup lengkap, mulai dari NIB, NPWP, sampai dengan BNSP. Namun sayang, kurangnya tenaga kerja yang memadai menjadi kendala untuk saat ini. Mau tahu bagaimana keimutan produk bisnis UMKM satu ini? Langsung aja kita intip di dalamnya yuk.